the moment of truth. Let's go. Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita buat kemarin, yaitu pendeteksi gestur tangan sederhana untuk mengontrol game Dinoran. Di video sebelumnya kita sudah melakukan pemrosesan gambar sederhana ya, mulai dari kita membuat sebuah ROI atau region of interest, di mana hanya bagian itu saja yang kita manipulasi gambarnya. Selanjutnya kita convert ke HSV space, lalu selanjutnya kita blur, kita thresholding, terus kita lakukan morphological operation yaitu closing, lalu kita threshold lagi sehingga hasil thresholdnya jadi lebih bersih ya, si tangannya itu. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan dengan membuat kontur, convex hull, dan convexity defect, sehingga nantinya si program ini bisa mendeteksi saat kita menutup atau membuka tangan kita. Nah, supaya lebih jelas kita lihat dulu ya ke sini. Jadi, misalkan ini tangan kita ya, terus kita lakukan pencarian kontur dan convex hull, kita bisa lihat yang garis abu-abu ini adalah konturnya. Jadi yang persis sekali dengan bentuk tangan kita. Nah, selanjutnya ada convex hull ya. Convex hull kemarin ini gue bilang seperti kita pegang karet terus kita giniin gitu. Nah, yang bagian karet itulah yang disebut dengan convex hull. Nah, nantinya kita bisa mencari yang namanya convexity defects. Jadi kalau misalnya tangan kita terbuka seperti ini akan ada beberapa convexity defect. Ini bisa kita lihat ya, panah-panahnya di sini ada, 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 di sini ada gitu. Nanti kita menggunakan si convexity defect ini untuk mendeteksi apakah tangan kita terbuka atau tidak. Tapi itu nanti aja. Karena di situ ada sedikit matematiknya, sekalian nanti gua bahas matematiknya seperti apa. Nah, kita lanjutkan aja langsung bagaimana caranya kita mencari kontur dan convex hull di ROI yang sudah kita buat. Ya, ini adalah kode yang kita hasilkan di part pertama kemarin. Nah, kita akan tambahkan metode untuk mencari kontur di sini. Kita akan menggunakan fungsi yang ada di OpenCV yaitu find counters, yang mana dia akan mengeluarkan dua nilai. Nah, di dalam find counters ini kita membutuhkan beberapa parameter. Di sini kita masukkan 3. Yang pertama adalah image threshold-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua adalah counter retrieval mode. Kita di sini menggunakan retrieval tree. Dan selanjutnya metode aproksimasi untuk konturnya kita menggunakan chain approx simple. Nah, setelah ini kita akan coba mengambil kontur yang paling besar. Dan di sini kita belum tentu mendapatkan konturnya ya. Jadi kita menggunakan try and catch di sini atau try except, di mana di sini kita ambil maksimum area dari konturnya dengan menggunakan fungsi built-in max ya, yaitu max kontur. Terus yang kita ukur adalah counter area-nya. Di mana counter area bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi counter area yang ada di OpenCV. Ini kita scroll dikit. Selanjutnya kita buat bounding box-nya ya, dengan menggunakan bounding rect, di mana kita akan menggambarkan kotak di sekitar konturnya. Jadi ini bukan kontur aslinya ya, tapi kita bikin bounding box-nya dulu. Nanti untuk menggambar kontur kita akan lakukan setelah ini. Nah, yaudah, di sini kita menggambar bounding box-nya ini di bagian ROI-nya, jadi yang sudah di crop image-nya. Jadi di sini yang kita masukin adalah si crop image, terus kita masukin x, y untuk titik kiri atas, lalu x plus w, y plus h untuk titik kanan bawahnya. Kemudian warnanya kita set merah ya, 00255, dan ketebalannya kita 0 saja. Oh iya, jangan lupa kita pindahkan imshow si frame-nya ke bawah ya, supaya nanti gambarnya bisa kelihatan. Dan jangan lupa juga kita kasih exception untuk try yang sudah kita buat sebelumnya. Kita print aja errornya ketika dia menemukan error. Oke, kita coba lihat dulu hasil programnya seperti apa. Gua buka Anaconda Prom dan gua jalankan si Dinoran ini. Kita tunggu beberapa saat sampai programnya membaca webcam kita. Oke, webcam sudah terbaca dan ini ya, ada ROI-nya, ada window ROI-nya di sini, dan ada threshold-nya supaya kita bisa ngelihat hasil threshold-nya seperti apa. Nah, kalau gue masukkan tangan gue ke ROI-nya, di sini bisa kita lihat ada kotak merah ya. Ini adalah apa yang kita coding tadi ya, yaitu
bounding box di sekitar konturnya. Jadi bukan konturnya, tapi bounding box di sekitar konturnya. Nah, setelah ini kita akan coba menggambarkan bentuk konturnya seperti apa, dan juga kita tambahkan dengan yang namanya convex hull. Oke, kita close programnya. Untuk mencari convex hull, caranya cukup mudah ya. Di dalam OpenCV ada yang namanya fungsi convex hull. Jadi kita menggunakan itu dengan kita memasukkan kontur yang paling besar yang sudah kita dapatkan di baris kode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pengen menggambar kontur dan convex hull-nya di dalam sebuah kanvas kosong. Jadi kita akan definisikan kanvas itu adalah numpy zeros, jadi matriks 0 ya, di mana masing-masing elemennya ini tipe datanya adalah integer 8 bit. Karena kan image itu kan 8 bit ya, dari 0 sampai 255 elemennya. Nah, selanjutnya kita gambar konturnya dengan menggunakan fungsi draw contours ya. Di sini parameternya yang pertama adalah kita masukin kanvasnya, selanjutnya list konturnya, terus yang ketiga adalah kontur index, di mana kita hanya menggunakan satu kontur, kita masukin aja -1 yang artinya adalah semua konturnya kita gambar. Untuk warna, kita kasih warna hijau untuk konturnya dan ketebalan 0 saja. Selanjutnya yang kedua, kita gambar convex hull-nya. Sama di sini parameternya kanvas, lalu convex hull-nya, lalu indeksnya -1, kita kasih warna merah dan ketebalannya 0. Lalu kita tampilkan kanvasnya. Oh iya, ada yang lupa satu lagi, si weight key-nya kita keluarkan dari try ya. Tadi gua agak keliru, jadi di bawah imshow. Supaya nanti kalau misalnya dia tidak menemukan objek di dalam row-nya, dia tidak akan freeze. Oke, kita coba jalankan programnya seperti biasa. Dan kita tunggu sampai webcam-nya membaca input. Oke, kita lihat sekarang sudah ada 3 window ya. Row, threshold, dan ini kanvasnya. Jadi kalau gua masukin tangan gua ke row, nah, di sini kita bisa lihat di kanvas ini adalah convex hull dan konturnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kontur ini memang tergantung dari pencahayaan kita. Kalau pencahayaannya bagus, maka konturnya akan bagus. Tapi kalau cahayanya jelek ya, konturnya juga otomatis akan jelek. Oke, kita lanjut ya. Kita quit dulu programnya. Oke, kita sudah dapat kontur dan convex hull-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan convexity defect untuk bisa mendeteksi apakah tangan kita terbuka atau tertutup. Sebenarnya untuk mencari convexity defect itu sendiri tidak susah. Tapi yang lumayan, yang ada matematisnya adalah gimana caranya kita menggunakan convexity defect ini untuk mendeteksi apakah tangan kita tertutup atau terbuka. Nah, kalau kita lihat di sini, convexity defect seperti yang gue bilang, untuk satu convexity defect itu ada 3 titik ya. Misalkan untuk convexity defect yang ini ya, yang ini nih. Kita menghasilkan 3 titik. Titik ini, dan titik ini. Ya. Ini disebutnya titik awal ya, atau titik start. Terus ini titik akhir, dan yang ini titik terjauh. Jadi bayangkan kalau kita ada jari seperti ini, kan convex hull-nya ada di sini ya. Maka titiknya itu ada di jari telunjuk, jari tengah, dan ini titik terjauh dari keduanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jari kita ini kan bentuknya seperti ini ya. Ya. Ini kalau misalnya kita bawa ke sudut, ini sudutnya ini ya sudut lancip. Berarti dia kurang dari 90 derajat. Paling dari telunjuk ke jempol aja nih yang bisa 90 derajat. Atau bahkan bisa lebih sih sebenarnya. Cuman ya kita anggap aja kita menggunakan 90 derajat sebagai threshold-nya. Nah, kita coba fokus ke satu convexity defect ya. Misal kita punya 3 titik ya. Misalkan ada titik start, lalu ada titik end di sini, dan ada titik far. Dari ketiga titik ini kita pengen mencari sudut yang ada di sini gitu ya. Jadi kita bikin garis ya, anggap aja ini garisnya sempurna. Kita akan coba mencari sudut yang ada di sini. Ini kita sebut dengan alfa. Nah, gimana caranya kita mencari sudut yang ada di sini? Kita anggap aja dari start ke far ini adalah garis A, lalu far ke end ini adalah garis B, dan start ke end itu adalah garis C. Kita tentunya tahu rumus Pitagoras ya, di mana rumus Pitagoras itu adalah C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat.
Tapi sayangnya, si alfa ini belum tentu 90 derajat atau belum tentu siku-siku. Sehingga di sini kita kasih min 2AB cos alfa. Jadi sebenarnya rumus Pitagoras ya dari sini gitu. Kalau misalnya alfanya 90, maka kan bagian 2AB cos alfanya ini kan 0 ya. Karena cos 90 itu 0, sehingga nanti tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Oke? Nah, selanjutnya yang kita pengen cari adalah si alfanya ini. Sehingga di sini kita kuadratkan ke dua ruasnya, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Selanjutnya kita bisa, sebenarnya namanya bukan pindah ruas ya, tapi mengurangi kedua ruas dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadinya C kuadrat min A kuadrat min B kuadrat sama dengan min 2AB cos alfa. Nah, di sini kita tahu bahwa A dan B-nya itu pasti positif, sehingga kita bisa membagi kedua ruas dengan min 2AB, sehingga ini cos alfanya kita taruh di kiri ya. Cos alfa sama dengan C kuadrat min A kuadrat min B kuadrat dibagi min 2AB. Nah, ini biar lebih enak ya. A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Ini adalah si cos alfa. Sehingga ketika kita pengen mencari si alfanya, maka alfanya ini adalah arcus cos, atau kita tulisnya jangan arcus cos. Jadi cos min 1 dari A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, ini adalah rumus untuk mencari sudutnya. Nah, ingat ya, ini satuannya dalam pi ya. Misalnya pi, 2pi, atau setengah pi, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk mendeteksi jari, kita tinggal lihat apakah ada convexity defect yang sudutnya itu kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Kalau ada, berarti kita hitung sebagai convexity defect yang valid. Yang artinya bahwa ada jari kita yang terbuka minimal 2 seperti ini. Karena kalau 2 ini, pasti convexity defect-nya ini ada 1 di sini. Nah, langsung aja kita lihat kodenya dan kita lihat implementasinya supaya lebih jelas. Untuk mendapatkan convexity defect di OpenCV, kita membutuhkan convex hull yang baru ya, yang return points-nya false. Jadi kita bikin dulu convex hull yang baru di sini dengan penambahan satu parameter baru, yaitu return point-nya false. Nah, baru kita bisa mencari convexity defect-nya dengan menggunakan fungsi convexity defect yang inputnya adalah kontur yang terbesar dan convex hull yang baru. Oke, selanjutnya kita siapkan dulu variabel jumlah defect-nya untuk menghitung si convexity defect-nya. Nah, karena hasil dari defect-nya ini ada banyak ya, kita bisa looping. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam satu hasil convexity defect itu ada 4 nilai, yaitu titik awal, titik akhir, dan estimasi jaraknya. Nah, di sini kita hanya perlu 3 nilai awalnya aja, yaitu titik awal, titik akhir, dan titik terjauh. Nah, dari ketiga titik ini kita akan membuat garis ya. Jadi untuk A, kita bikin garis dari titik awal ke titik akhir, lalu selanjutnya B, kita bikin garis dari titik terjauh ke titik start, dan garis C dari titik akhir ke titik terjauh. Nah, selanjutnya kita cari sudutnya dengan menggunakan arcus cos dari B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2 kali B kali C dikali 180. Kita bagi dengan pi. Jadi nanti sudutnya ini dalam bentuk degree ya, atau derajat. Jadi sudut siku-siku berarti 90 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat dari sudut-sudut yang dihasilkan si defect ini, kalau kita mendapatkan sudut siku-siku atau sudut lancip, berarti dia sudutnya kurang dari sama dengan 90, maka kita hitung defect-nya. Sesuai dengan asumsi yang tadi ya, kalau jari itu maksimal adalah 90 derajat, yaitu jari telunjuk dan jari jempol kalau dibentangkan. Kalau lebih dari 90 derajat, kita tidak anggap itu sebagai sela-sela jari. Nah, selanjutnya, ketika kita bisa mendapatkan defect-nya, kita bikin titik kecil di sela-sela jari tersebut.
dengan menggunakan cv2.circle. Lalu kita juga coba bikin garis ya, garis start dan end. Ini nanti kalau digabungkan hasilnya balik lagi ini menjadi convex hull sebenarnya. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, kita coba ya. Nah, ini ketika gua masukin tangan gua, di sini ada titik-titik kecil di sela-sela jari gua. Ini sebenarnya adalah pertanda bahwa dia menemukan convexity defect. Jadi, kalau misalnya kita lakukan seperti ini, maka di sini harusnya convexity defect-nya ini ada titik awal, ya, titik akhir, dan titik terjauh, sehingga dia membentuk sudut seperti ini. Dan ternyata sudut yang ada di sini adalah kurang dari 90 derajat, sehingga dia bisa mendeteksinya. Nah, ini kita lihat ya. Di sini juga kita lihat ada titik-titiknya. Ya, kalau misalnya kita coba gedein, nah ini titiknya hilang nih. Berarti dia sudah tidak mendeteksi ada convexity defect yang angle-nya lebih kecil atau sama dengan 90 derajat. Tapi kalau kita kecilin sedikit, nah tuh, jadi ada lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Dan harusnya ketika kita memberikan tangan seperti ini, maka jumlah dari convexity defect-nya itu ada sebanyak jumlah jari yang terangkat dikurang 1. Jadi kalau kayak gini, tidak ada convexity defect. Kalau begini, karena jarinya ada 2 ya, maka convexity defect-nya ada 1. Kalau gini, berarti 2 convexity defect-nya. Kalau gini ada 3, dan kalau gini ada 4. Nah, idenya nanti di game kita, kalau misalnya kita mengangkat tangan, maka dia akan lompat. Nah, ketika kita mengangkat tangan seperti ini, berarti convexity defect-nya itu lebih besar dari 0. Jadi, ini adalah posisi standby, dan kalau lompat begini kan ya. Nah, ini adalah posisi lompatnya. Ya, jadi walaupun kita ngangkatnya seperti ini, harusnya si dinonya juga melompat. Nah, kita coba selesaikan ya programnya dengan menambahkan baris kode. Kalau convexity defect-nya lebih besar dari 0, maka kita pencet spasi alias lompat. Oke, kita close dulu programnya. Untuk yang terakhir ini cukup mudah ya. Kita tinggal bikin if else standar. Jika jumlah defects-nya lebih besar dari 0, maka kita akan mencet spasi ya. Kita gunakan PyAutoGUI untuk melakukan hal ini. Kita juga tambahkan teks lompat di frame kita supaya kelihatan bahwa ketika ada tulisan lompat di frame kita, maka dia akan memencet spasi. Oke, programnya sudah selesai. Di sini gue siapin Google Chrome yang sudah terbuka di Noran, dan kita coba jalankan programnya. Oke, di sini diingatkan lagi bahwa pencahayaan itu sangat penting. Dan kalau bisa background teman-teman ya di bagian ROI-nya itu kalau bisa polos. Oke, kita coba aktifkan window Google Chrome-nya. Lalu kita coba masukkan tangan kita ke ROI-nya. The moment of truth. Let's go. 1, 2, 3, go. Oke. Wah, kenapa susah banget. Oke, ulang ya. Oke. Dengan pencahayaan yang seperti ini, kita bisa lihat ya, bahwa gamenya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan komen tangan kita. Tentunya dari program yang kita sudah buat ini, teman-teman bisa melakukan modifikasi sehingga bisa mengontrol game yang teman-teman inginkan. Selamat bereksplorasi dan semangat berproses untuk belajar. Oke, selesailah proyek kita mengenai pendeteksi gestur tangan sederhana untuk mengontrol game. Tentunya nanti teman-teman bisa melakukan modifikasi sehingga nantinya bisa menjalankan lebih dari satu komen. Misalnya kalau jarinya 2 ngapain, kalau jarinya 3 ngapain, atau semacamnya lah. Sehingga nantinya bisa mengontrol game yang teman-teman suka. Jangan lupa like dan share video ini apabila bermanfaat untuk teman-teman. Buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.